lewat dari sini, Anda bisa dahulukan kurban. Jelas ya? Kurban dahulukan karena ini sudah lewat waktunya. Kecuali tadi Anda ingin bersedekah untuk berniat menutup akikah yang telah lalu, bukan ibadah akikahnya tapi sedekahnya yang Anda lakukan. Maka itu pun terpisah. Silahkan bersedekah di waktu yang lebih umum dan dahulukan kurban di waktu yang bersamaan dengannya, yaitu waktu-waktu di awal Dzulhijjah sampai dengan hari tasyriknya. Nah, ini analoginya begini. Jadi dalam syariat itu, ini tajam sekali ya, tajam sekali. Dalam syariat itu, teman-teman sekalian, jadi ibadah yang bisa disatukan, ya, pertama itu jenisnya serupa, jenisnya sama. Yang kedua, yang diikutkan itu bukan ibadah pokok, ya, bukan ibadah pokok, ibadah penyerta sifatnya. Ya, contoh begini. Saya contohkan sholat lah yang paling gampang. Sholat ya, sekarang kita ingin menyatukan jenis-jenis sholat, ya, jenisnya sama-sama sholat, ya, sholat dengan sholat kita ingin satukan. Sekarang yang satu misalnya kita ingin sertakan kepada yang lain, maka yang boleh disatukan itu yang sifatnya bukan pokok, ya, bukan ibadah khusus dengan nama tersendiri. Contoh tahiyatul masjid, ya, sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu bukan sholat yang berdiri sendiri, tapi lebih menunjuk pada keterangan Rasulullah setiap sholat 2 rakaat yang ditunaikan sebelum kita duduk di masjid. Semua jenis sholat 2 rakaat. Kalau bahasa nabinya, bima makna qala Rasulullah SAW, idza dakhala ahadakumul masjidah, ya, idza dakhala ahadakumul masjidah fala yajlisa hatta yusalli rak'atain. Idza dakhala, apabila akan masuk, ahadakumul masjidah, satu di antara kalian ke masjid, ya, fala yajlisa, maka jangan langsung duduk. Jangan di sini sifatnya menunjuk kepada larangan yang diutamakan dalam pengertian sunnah, kan? Ya, hatta yusalli rak'atain, sampai dia salat 2 rakaat. Ya, jadi salat dulu 2 rakaat, kemudian baru dia duduk untuk i'tikaf. Ini sifatnya sunnah. Ya, artinya dalam keadaan terdesak pun dia kemudian mesti duduk, langsung duduk saja. Jangan dipaksakan kemudian sunnah menghambat kepada sesuatu yang lebih utama. Contoh dalam kasus khutbah Jumat. Nih banyak saya temukan khatib sudah naik ke atas mimbar, bahkan tengah-tengah khutbah orang datang terlambat, terus maksa masuk ke dalam, masih tahiyatul masjid. Ya, yang paling celaka yang masuk 1, 2, 3, 4 orang, khatibnya sudah masuk khutbah kedua, udah mau ditutup, datang sholat lagi, ya, kapan ditutupnya? Ya, karena itu dalam mazhab Maliki kalau sudah khatib naik ke atas mimbar, ini tidak dianjurkan tahiyatul masjid, langsung duduk. Ya, kecuali dalam kondisi tertentu, ya, kasusnya seperti Sulaik Al-Ghatafani di zaman Nabi SAW yang ingin dikenalkan kepada jamaah bahwa ini ada orang baru, bukan orang Madinah, yang butuh bantuan. Karena itu beliau tunjuk untuk sholat, ya, sedangkan beliau masih menunaikan khutbah. Ini pembahasan lain nanti ya, supaya tidak melebar.